Baik, saya mulai. Kali ini saya akan menjelaskan atau bisa mempresentasikan mengenai lanjutan dari sub pembahasan yang pertama dan kedua. Karena sebelumnya kita telah membahas pengenalan dari dasar biologi, terus kaitannya dengan pergerakan lempeng tektoniknya, konsep-konsepnya seperti apa setelah kita bahas di video sebelumnya. Lalu kita sudah membahas mengenai interior bumi, bagaimana hubungannya dengan sifat dari geofisika. Selanjutnya, kita akan mengulik mengenai pembahasan lanjut, yakni pada dasar laut. Dasar laut. Oke, baik. Yang pertama mengenai asal-usul laut. Jadi, kita harus tahu, karena sebelum masuk pada materi ini, kita mungkin ada benak yang bertanya dari dalam diri kita, bagaimana sih laut terbentuk? Bagaimana sih asal-usulnya itu? Kok bisa tiba-tiba ada laut dan daratan yang udah terbentuk gitu aja? Karena apapun yang terjadi dalam bumi itu semua melalui proses ya, proses alam. Nah, menurut teori, bumi mulai terbentuk melalui akresi bongkahan-bongkahan kecil. Jadi serpihan-serpihan kecil yang memotong batuan dan logam itu bersifat dingin, dingin ya, mengelilingi matahari. Lalu seiring pertumbuhannya, nah, pertumbuhan ini adalah proses itu tadi yang saya sebutkan. Bumi mulai memanas akibat panas dari tumbukan, pemadatan gravitasi dan peluruhan radioaktif. Nah, suhu bumi meningkat. Jadi awal yang tadi mendingin, maka suhu bumi yang meningkat ini membuat serpian tadi itu meleleh ya. Meleleh. Lalu ada aktivitas vulkanik yang dahsyat yang terjadi, melepaskan sejumlah besar uap air dan gas-gas ya dari interior bumi. Oke, ya. Lalu bumi mulai mendingin. Jadi setelah meleleh tadi ada aktivitas vulkanik membuat kekuatan besar itu muncul. Lalu secara beriringan dengan proses alam, bumi mulai mendingin seiring pertumbuhan, oke, dan reorganisasi. Oke, mengulangnya kembali internal, ya, internalnya melambat dan seiring berkurangnya jumlah materi radioaktif akibat peluruhan, oke, peluruhan tadi. Oke, jadi bumi setelah melakukan proses tadi yang meletus, adanya peluruhan radioaktif, nah mulai mendingin kembali karena setelah ada aktivitas tadi, lalu bumi menjadi batuan padat. Ya. Bumi menjadi batuan padat yang memungkinkan kondensasi awan uap air vulkanik mengapung membentuk air cair sebagai yang jatuh yang kita sebut sebagai hujan. Jadi proses alam itu saling berkaitan. Ya, ada hubungannya dengan hujan. Ya, ini disebutkan atau disinggung bahwasanya untuk hujan. Nah, dengan demikian, lautan itu lahir mungkin 4 miliar tahun yang lalu. Ini saya berdasarkan sumber dari buku yang telah disarankan dari Review of Geology Physics ya, kalau nggak salah. Dan juga bukti tersebut itu berasal dari batuan tertua yang ditemukan di bumi, ya. Gitu. Karena kenapa? Batuan itu termasuk pasal pasal bantal yang menunjukkan letusan di bawah air dan batuan yang awalnya sedimen terbentuk di laut dangkal. Itu menjadi bentuk bahwa laut itu asal usulnya dari situ. Oke. Kedua, ini metode metode dari studi dasar laut. Jadi untuk metode sendiri, kita untuk meneliti ini ada sebuah eh, penelitian yang dilakukan oleh sebentar ya, oleh Alvin ya, riset kecil Alvin milik Woods Hole Oceanographic Institution Massachusetts ya, kapal ya, kapal kecil yang bisa membawa 3 orang ahli oceanografi hingga kedalaman 4.000 meter ya, sekitar 4.000 meter, 4 kilo lah ya, di dalam laut. Nah, tujuannya apa di sana? Dia melakukan eh, pengambilan sampel batuan ya, pengambilan sampel batuan untuk dilakukan peneliti karena walaupun batuan itu tersebar di laut banyak ya,
yang terendapkan untuk bisa diambil sampelnya, tapi sulit nyatanya untuk bisa diambil pakai jangkauan yang akses ya, kalau bisa dikatakan. Jadi Alvin ini membuat riset kapal bukti yang bisa membawa tiga ahli oceanografi untuk mengambil sampel di bawah. Oke, sekarang mengenai fitur dasar laut ya. eh jadi yang ada di dasar laut itu ada beberapa seperti batas-batas ya yang terdapat seperti batas benua pasif dan batas benua aktif. Yang dimana batas benua pasif itu eh, dataran abisal juga ya abisal. Nah, kita nanti akan mengulik juga dataran abisal itu seperti apa ya. Lalu ada juga tepi benua aktif ya, tadi pasif aktif, terus ada dataran abisal. Oke, terus ada palung. Nah, aktif pasif ini nanti akan kita jelaskan juga perbedaannya nanti seperti apa. Dan disebutkan bahwasanya pada dasar laut ya, ini kan kita membahas itu dasar laut ya. Pada dasar laut, laut dalam yang mengatur ke laut dari palung-palung, berbukit dan tidak teratur itu tidak memiliki ya maaf ya, tidak memiliki kerataan ekstrim seperti dataran abisal karena pada dataran abisal itu biasanya membentuk dasar samudra yang sangat datar. Oke. Nah, sedangkan pada dasar laut yang menghadap ke laut dari palung-palung itu eh, berbukit ya, berbukit dan tidak teratur, berbukit dan tidak teratur bisa dibedakan melalui eh, analogi yang telah disebutkan nanti kita bisa digambarkan bagaimana. Oke. Selanjutnya mengenai landas kontinental dan lereng benua. Nah, landas kontinen ini adalah fitur topografi ya, sebuah fitur topografi ya, bentuk kemiringan suatu lereng. Dia pada laut ini menggambarkan bentuk pada ini landas benua dan lereng benua atau juga paparan benua terletak di atas kerak benua. Nah, untuk visualisasinya saya tunjukkan dari sini. Ya, bentar. Nah, ini dia yang dimaksud fitur topografi tadi. Karena kalau berkaitan dengan topografi itu berkaitan dengan eh, bentuk suatu area ya. Nah, disebutkan bahwa kontinen adalah fitur topografi yang ditentukan oleh kedalaman ya. Kedalaman kalau dalam lautnya. Kedalaman, kerataan, dan kemiringannya ya. Ya, yang landai ke arah laut. Asal-usul geologisnya bervariasi dari satu tempat ke tempat lain berkaitan dengan lempeng tektonik. Landasan kontinen biasanya ditutupi dengan sedimen yang relatif muda, dalam banyak kasus berasal dari daratan. Sedimen biasanya berupa pasir di dekat pantai. Oke. Jadi di sini survei seismik laut menunjukkan sedimen muda banyak di banyak landasan kontinen dilapisi oleh urutan tebal batu pasir. Jadi berdasarkan hasil survei itu yang melapisi sedimen sedimennya dilapisi itu diurutkan oleh ketebalannya. Ketebalan dan disebutkan bahwa batuan tersebut itu berasal dari akhir Mesozoikum dan zaman Kenozoikum, yaitu adalah rincian dari asal usul batuan. Di sini gambar 3.6 adalah landas benua dan lereng benua, landas kontinen dan lereng. Ya, kalau 3.7 ada paparan benua terletak di atas kerak benua. Ya, ini adalah fitur topografi dari yang tadi ya. Nah, ini ada batas kontinental pasif dan aktif yang akan kita bahas nanti. Landas kontinen. Ya, aktif ini berkaitan dengan apa ya? Nah, ini lebih ke darat. Nah, ini berbukit tidak teratur. Ada yang menjulang ke bawah. Oke. Nah, lereng. Ini ada pengertian lereng benua. Lereng relatif curam ya. Panjang dari kedalaman 1 hingga 200.
Nah, karena lereng benua itu dipelajari daripada landas kontinen, nah, lereng benua itu ini, dan 637 ini, daripada batas kontinen yang ini. Ya, oke. Jadi, hmm, lebih sedikit diketahui tentang mereka daripada mereka ini adalah lebih sedikit diketahui dari lereng benua daripada landas kontinen. Oke, selanjutnya ada ngarai bawah. Ngarai bawah laut ini adalah lembah V ya, yang melintasi landas kontinen dan menuruni lereng berbentuk V. Oke, kita kita tunjukkan biar biar visualisasinya ini. Ini adalah. Nah, di sini ada kipas ya. Ada ngarai ini yang disebut ngarai, Laut dalam, lereng benua ini ada kipas abisal. Jadi, hmm, nah ngarai sendiri itu fitur erosi, atau bagaimana batuan dan sedimen dihilangkan dari ngarai ini. Ya. Oke. Kipas abisal karena disebut seperti kipas ya di situ. Oke, oke, kita lanjut di arus kekeruhan. Arus kekeruhan ini adalah massa air besar yang mengandung sedimen yang ditarik menuruni lereng oleh gravitasi. Jadi karena pengaruh dari gravitasi tadi, itu ada banyak campuran dari air dan sedimen. Jadi ini yang disebut jadi air kekeruhan. Oke. Air yang mengandung sedimen lebih berat daripada air seni, sehingga air kekeruhan mengalir menuruni lereng hingga berhenti di dataran abisal. Jadi dataran abisal itu banyak ya nanti apa kandungan atau isinya adalah air yang mengandung sedimen tadi. Ini adalah eh, ini adalah landas kontinen dan lereng lepas pantai. Ini yang visualisasinya. Nah, ini saya kembalikan tadi di awal yang akan kita menjelaskan batas benua pasif dan aktif. Oke, oke. Jadi batas benua pasif ini mencakup landas kontinen, lereng benua, dan kenaikan benua, dan umumnya meluas pada dataran abisal. Ini yang pasif. Oke. Itu kalau kontinental. Sedangkan kalau yang aktif itu ditandai oleh gempa bumi. Perbedaannya hanya selain pada bentuk permukaan. Ini adalah ciri lain yang bisa menandai kalau aktif itu ditandai oleh gempa bumi dan satu pegunungan ya. Karena itu berbentuk bukit gunung, oke. Nah, batas aktif ini biasanya tidak memiliki kenaikan benua dan dataran abisal. Ini adalah pendirian lereng benua. Kalau pada aktif ini ya, gambaran sutra. Karena pada intinya, kalau yang aktif ini eh, karena dari palung samudra dan gunung berapi darat yang ditemukan. Oke, jadi adanya pasif aktif selain bentuk permukaan. Ini yang membawai perbedaannya adalah kalau yang aktif ini berhubungan dengan gempa bumi ya, gempa bumi. Karena munculnya dari dalaman gempa bumi di laut itu juga dari batas kontinental yang oke. Lalu di sisi selanjutnya ada kebangkitan kontinental atau kenaikan ya, sorry, kenaikan kontinental, kenaikan benua yang kita sebut beberapa kali tadi. Nah, kalau di sini dijelaskan bahwasanya potongan sedimen yang memanjang, ya,
dari bagian bawah lereng hingga ke dasar laut. Jadi naik ya, kan itu yang disebut kenaikan. Nah, jenis-jenis deposisi sedimen eh, itu diendapkan di lereng melalui dua cara, oleh arus kekuruan yang mengalir dan arus kontur. Arus kekuruan yang tadi yang kita sebutkan dan arus kontur. Kontur mengikuti lereng, lereng benua. Oke, lalu yang kita sebut dataran abisal, misalnya seperti apa ya? Kita jelaskan. Dataran abisal ya adalah wilayah yang sangat datar yang biasanya ditemukan di dasar kenaikan benua. Nah, ini umumnya ada di pasif ya. Nah, dataran abisal ini terbentuk dari lapisan sedimen horizontal permukaannya yang datar. Oke. Nah, Palung nih, semua sudah jelas ya tentang Palung. Kalau kita bahas tentang Palung, Palung itu yang laut Palung, yang kedalaman tuh ya, yang sangat dalam, dalam. Garis lengkung. Oke. Nah, terkait dengan Palung Samudra, ya, ini berkaitan dengan gempa bumi di zona seismik Benioff yang dimulai dari Palung menurun ke daratan di bawah benua atau busur pulau. Gunung berapi, ya, gunung berapi itu ditemukan di atas bagian zona Benioff tadi, ya. Nah, dan biasanya tersusun dalam sabuk panjang yang sejajar dengan palung samudra. Itu adalah eh, gempa bumi yang ditemukan ketika dalam batas aktifnya. Oke. Nah, palung samudra sendiri ditandai oleh aliran panas yang sangat rendah ya, dibandingkan dengan kerak samudra normal. Ini just information aja. Oke, kita lanjut mengenai punggungan samudra ya. Punggung samudra, pegunungan bawah laut raksasa yang membentang mengelilingi apa ini? Nanti saya tunjukkan visualisasinya saja. Nah, seperti ini ya. Nah, di atas itu ada gunung Palung, Palung. Oh, atas Palung ada gunung berapi ya. Nah, barrier itu tadi ini, merah-merah ini ya, barrier. Lembah retakan ya. Retakan itu muncul karena hasil dari pergerakan bumi itu tadi tektonik ya. Oke. Nah, nah, jadi setelah kita membahas zona retakan, ini ada zona patahan. Zona patahan itu garis kelemahan utama di kerak bumi yang melintasi tengah samudra. Nah, zona patahan ini menuju batas benua. Meskipun zona patahan sulit diacak, terkubur dari sedimen tadi yang saya sebutkan di awal ya. Beberapa geolog, ahli geologis berpikir bahwa dapat melacak perluasan dengan rekaan ke benua dengan hipotesis perluasan zona patahan. Oke. Nah, zona retakan dan patahan ya. Sebenarnya mungkin bisa kita lakukan diskusi nanti soal retakan dan patahan ini bagaimana ya secara detailnya karena hal dari penjelasan dan menggambarkan sebuah visual ini sama-sama membelah ya. Tapi nanti perbedaan yang muncul ini apakah karena sebab atau karena kedetailannya nanti berbeda ya. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi. Nah, jadi ada gunung laut ya, gunung laut, biot, dan punggung seismik. Ya mungkin kita kalau bahas gunung laut sudah pasti ini ya. Mungkin kita bahas Guyot ya. Guyot itu adalah gunung laut dengan puncak datar karena eh, puncak yang datar itu tadi itu terjadi karena hasil erosi, erosi yang tenggelam. Guyot sendiri juga ada di bawah laut, tapi karena puncaknya datar tadi karena erosi. Jadi soalnya erosi. Nah, ini ada uh,
Ini adalah gambar-gambar cacing, kepiting, kerang raksasa. Ya, ini adalah temuan yang telah diambil tadi ya, kapal Alvin tadi ya. Oke. Dan hubungan aseismik tadi ya, hubungan aseismik itu akan dijelaskan bahwasanya penggungan bawah laut yang tidak terkait dengan gempa bumi. Aseismik ya, namanya aseismik. Tapi dia tidak terikat dengan gempa bumi. Muncul lagi nih atol di sini ya. Nah, ini dia terkikis nih visualisasinya. Nah, di gunung laut ya, menjulang, buyot nih, berpotong. Oke, alat tuh terumbu karang ya. Oke, terumbu karang adalah terumbu karang alga organisme berkapur lainnya yang tahan terhadap gelombang. Dibagi lagi terumbu karang tepi ya, datar. Terumbu karang datar seperti meja yang menempel langsung ke pantai, ada terumbu karang penghalang, sejajar dengan pantai tapi dipisahkan oleh laguna yang lebar. Oke. Nah, setelah itu kita membahas tentang sedimen dasar laut. Ya, jadi sedimen ini sendiri terbagi menjadi beberapa, ada sedimen terigენus, ya, ini sedimen yang berasal dari daratan yang telah mencapai dasar laut, dan sedimen pelagis, ya ini sedimen yang mengendap perlahan. Ya, perbedaannya di sini ya, pembawaan arus ya, dari daratan ke dasar laut dan endapan ya. Nah, kalau pelagis ini halus ya, berpikir halus, berhampir di mana-mana di dasar laut. Apakah ini ada adalah termasuk ciri karakteristik yang dari pasir laut itu? Ini adalah visualisasinya. Jadi ini mikroskop sedimen pelagis. Oke. Nah, kita lanjut di kerak samudra. Oke, kerak samudra ini berbeda secara signifikan dari kerak benua. Kerak samudra ini lebih tipis dan komposisinya berbeda. Oke, survei seismik dan refleksi seismik menunjukkan bahwa kerak samudra ini memiliki ketebalan sekitar 7 kilometer ya. Lapisannya dibagi menjadi tiga. Lapisan satu ini dengan ketebalan karakteristik yang dimana pada kipas abisal atau pada kenaikan benua. Lapisan pertama dapat terdiri dari beberapa kilometer sedimentary gen. Sedimentary gen tadi yang mengendap ya. Oh enggak, yang membawa arus. Intinya pada sedimen dan terasam bagi jadi tiga lapisan. Yang tiap lapisan itu memiliki ketebalan yang berbeda ya. Memiliki ketebalan berbeda dan kerak samudra ini berbeda dengan kerak benua. Disebutkan bahwa kerak samudra ini lebih tipis ya daripada kerak benua. Semakin dalam lapisan ketiga itu semakin tebal. Nah, ini adalah visual aku. Terus sih, dari awal batuan justru kerak samudra. Nah, oke, ini di akhir, mengunjung akhir bab 3, baru usia laut ya. Jadi dari sampel batuan sedimen dasar laut itu menunjukkan bukti bahwasanya laut berusia kurang dari 200 juta tahun. Dan batuan tersebut itu diteliti karena hasil penelitiannya itu berasal dari zaman atau era Mesozoikum dan Paleozoikum. Dan terakhir ada dasar laut dan lempeng tektonik. Karena
Ini yang menunjukkan keterkaitan antara elemen tektonik dan dasar laut. Jadi pergerakan yang terjadi akan menghasilkan apa yang ada di dasar laut. Bahwasanya gempa pergerakan itu juga bisa terjadi dari dasar laut, ya. Tidak hanya dari daratan saja. Karena seperti yang kita ketahui, banyak informasi saat ini gempa yang ada di tengah laut, ya, tengah laut, di tepi laut. Nah, semua itu terjadi karena ada keterkaitannya dengan efek tektonik dan hubungannya dari batas aktif tadi, ya. Ternyata selama ini seperti itu. Oke.